Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana ma fihi khair wa jannibna riya wan nifaq wa khwadna min kulli su'. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma adfa'na al-bala wal waba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan iman, Islam, kesehatan, kenikmatan waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ini memberikan barokah dalam kehidupan kita, bisa menambah amal ibadah kita, bisa menambah bekal kita untuk nanti menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan membahas tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 9. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir yang terbaru, mungkin berbeda dengan yang lama yang saya punya. Keterangannya lebih banyak,
Kemudian kalau yang lama itu penafsirannya pendek. Tetapi tidak masalah. Yang penting kita bisa mengkaji dari tafsir Ibnu Katsir ini secara terstruktur, secara ayat per ayat. Jadi kalau kita mengaji tafsir itu tidak bisa istilahnya itu tanpa merujuk kepada mufassirnya, kemudian menafsiri sendiri atau menakwil sendiri. Berarti itu bukan tafsir, mungkin cuma hanya sekedar terjemahan. Kita nanti baca dan kita bahas mengenai tafsir Ibnu Katsir ini ayat yang 8 sampai 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Shadaqallahul azim. Kalau terjemahkan basa Jawa rumiyin, biar tambah semangat, tambah mengerti artinya yang mendekati bahasa Arab. Wa minan nasi lan iku tetep setengah saking manungsa, sebagian manusia. Man utawi wong yakulu kang ucap sapa man, amanna wus iman ingsun billahi kelawan Allah wa bil yaumil akhir dan kelawan dina kang pungkasan utawi dina akhir wa malan ora ana hum sapa man iku bimukminina padha iman kabeh yukhadi'una Allah padha ambujuk sapa man Allahu ing Allah walladzina amanu lan wong kang padha iman sapa alladzina wa malan ora yakhda'una ambujui sapa munafiqun illa angin anfusahum ing awak dhewe munafiqun wa ma kale ora yashuruna padha weruh sapa munafiqun. Wonten ayat menika dipun jelasaken sebagian saking manungsa iku ana kang ngucap aku iki wis iman karo Allah lan anane dina akhir yaiku dina kiamat nanging sak temene dheweke iki ora iman. Sebenarnya dia itu tidak beriman. Sebab yen dheweke iku iman karo Allah, tentu iman karo apa kang didhawuhake dening utusane Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia beriman, berarti ya beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Lan yen iman karo dina akhir, dheweke tentu nganakake persiapan gandeng karo nasibe awake besok ing akhirat. Iki keterangan sedikit saking ayat menika. Wa minan nasi may yaqulu amanna lan yukhadi'una Allah walladzina amanu. Satosipun niki wau
ingkang berkaitan dari wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka sesungguhnya bukan orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Ini berkaitan dengan orang-orang munafik yang adanya. Orang munafik itu adanya di Madinah. Kalau di Makkah itu enggak ada. Sudah jelas kalau di Makkah itu antara kafir dan iman. Dan orang-orang muhajirin yang hijrah ke Madinah itu mboten wonten ingkang tiyang munafik. Karena mereka itu rela meninggalkan harta, anak, istri, dan segala sesuatu yang dia punyai di Makkah. Kemudian dia tinggalkan untuk hijrah di jalan Allah. Itu hanya semata-mata mencari keridhaan Allah. Mereka bukanlah termasuk orang-orang munafik. Tapi munafik ini muncul nanti adanya adalah di Madinah. Dan mulai terlihat kekuatan Islam sesudah mencapai kemenangan dalam perang Badar. Barulah ada orang-orang yang berpura-pura Islam, padahal hatinya masih tetap kafir, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh Khosraj yang pernah akan dinobatkan sebagai presiden di Madinah, pemimpinnya di Madinah. Karena kedatangan Rasulullah, kemudian dia tidak jadi dinobatkan sebagai pemimpin atau ibaratnya seperti presiden di Madinah. Tetapi gagal karena tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di kota Madinah. Demikian pula kawan setianya Abdullah bin Ubay itu juga demikian. Inilah orang-orang munafik, sifat nifak atau munafik, yaitu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan. Sifat munafik ini bermacam-macam. Ada yang berkaitan dengan akidah. Jenis ini menyebabkan pelakunya kelak di dalam neraka. Kalau munafiknya berkaitan dengan akidah, menampakkan keimanan dan menutupi kekafirannya di dalam hatinya. Ada yang berkaitan dengan perbuatan. Jenis ini merupakan salah satu dari dosa besar. Kalau berkaitan dengan perbuatan, itu adalah merupakan suatu dosa besar yang seharusnya orang-orang munafik itu bertobat, meninggalkan kemunafikannya. Cirinya orang munafik kita tahu. Ayatul munafiki salasun. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara berdusta. Nek ngomong sewenenge ngapusi. Kadang ada orang kalau nggak ngomong tidak dibumbuni ngapusi itu tidak nikmat. Titik-titik ngapusi. Ngoten. Ini kan ngoten ngoten itu. Kadang-kadang malah nuwun niku ngaku-ngaku pejabat, pokoknya ben orang-orang di circle-nya, di sosmednya itu mengaguminya. Padahal duduk pejabat belas. Ngoten niku nggih wonten. Kula nate kepanggih ngoten. Rumah biasa. Pejabat teras, mbake
teng teras. Seperti itu. Itu ciri-ciri orang munafik. Apabila berbicara berdusta, apabila ia berjanji tidak menepati, janji ini janji palsu, tukang ngibul, si raja bohong, misalnya ngoten itu juga termasuk orang-orang munafik seperti itu. Kemudian dan apabila ia diberikan amanah, ia berkhianat. Jika ia amanah berkhianat, seweneng ngapusi. Nek khianate niku misalipun kemawon kapasitasnya mungkin di lingkungan RT itu mudorotnya boten kathah. Kalau di lingkungan kota mudorotnya sak kota. Nek lingkungan negara mudorotnya nggih sak negara. Lah tobaté pripun? Kalau berkhianat terhadap rakyatnya, mosok jaluk apa sepuro siji-siji di akhirat mangke kan yo kangelan jelas, sulit sekali. Makanya itu nanti orang munafik itu ditempatkan di neraka sing paling ngisor dhewe. Paling semoro niku. Termasuk wong-wong sing sombong niku dadi cuwilik ini. Seperti lalat atau apa gitu. Ngoten. Nah ini bahayanya sifat munafik. Ada 3 ciri kalau mau. Tapi ada pula yang menyatakan yang keempat. Kalau berdebat itu gak jujur, pengen menang tok. Nah ini ciri ini wong munafik. Kabeh ibaratnya salah, sing bener aku tok. Nah niku naudzubillah min dzalik. Keranten sak menika wonten teng medsos teng YouTube niku nggih. Kula menawi ningali ya Allah, kadang-kadang orang-orang itu suka berkomentar tapi enggak pernah belajar. Padahal sing ngaji di pondok pirang-pirang tahun, mungkin 10 tahun, 20 tahun niku ngertos urutane ngilmu niku ngertos. Lah iki wis ora tau belajar akhirnya ngomentari tok. Niku kan itu sebenarnya adalah pembodohan atau perusakan terhadap ilmu pengetahuan. Yang mondok, yang belajar agama Islam di Mekah, di Madinah atau di tempat-tempat lain, universitas-universitas Islam koyo-koyo itu gak enek gunane, kalah karo komentari wong sing terkenal, dan dia tidak pernah merasakan piye sorone belajar ilmu, piye sorone diseneni guru. Kalau niku paling sering diseneni dia, karena rada dablek dhewe. Kalau eling-eling tok tapi alhamdulillah. Lah itu orang-orang yang muncul tanpa dasar ilmu itu sebenarnya merusak ilmu pengetahuan. Secara akademik dia merusak, secara kepondokan dia merusak, secara disiplin ilmu dia merusak. Keranten tidak merasakan bagaimana belajarnya ilmu ketili misalnya ket misalnya buat belajar bahasa ket sing cilik-cilik nanti sekarang nanti dhuwur, belajar jurumiyah, kemudian baca imriti, baca loko-loko nopo dursulugah niku kadang-kadang nahul wadih lan sapi nunggalani sampai alfiyah. Nah ini kok kaya-kaya gak ada gunane. Musuh wong sing pinter ngomong. Lah terus belajar tafsir itu ora ada gunane. Musuh karo wong sing pinter ngomong, komentarnya sesat, bid'ah, ngoten niku naudzubillah min dzalik. Ya Allah, sampun ngantos kita
termasuk piantun-piantun ingkang latah kados niku kemawon. Niku bisa jadi jatuh pada suatu ciri-ciri orang munafik. Paling penak ndeloke wong munafik teng Indonesia niku Islam liberal. Wis niku kowe tok. Kula ngomong ngoten niku keranten kula rada tamati Islam liberal ket kuliah ri. Kula amati niku memang tahun-tahun 2000 bunginipun pentolanipun niku ngomong bahwa syariat Islam itu kalau nggak cocok dengan perkembangan zaman ya nggak usah dipakai aja, nggak usah digawi. Ibaratnya ngeten, helm gak cocok karo kepalane sing dikepras, boten helmnya sing disesuaikan. Zamannya itu harusnya menyesuaikan dengan syariat, dengan aturan yang ada, bukan aturan yang disesuaikan dengan zamannya. Kedaya makatan. Makanya perkataan-perkataan ngawur seperti itu sering kita jumpai dari orang-orang Islam liberal, jaringan Islam liberal. Tahun 2000-an itu pentolane mawon bayarannya 17 juta. Dados pimpinan niku per bulan. Dan itu kan penak banget. Lah, itu salah satunya. Termasuk juga orang yang menganggap semua agama benar. Niku nggih bintik-bintike wong munafik. Salah setunggalipun mekaten. Terus sakniki teng Kediri niku wonten nopo? Lintas agama niku lho, pondok pesantren lintas agama niku. Lah niku malah Islam itu seakan-akan dibajikan sebagai wacana. Wacana dalam arti mekaten, dijadikan pilihan kemawon. Ben wong-wong iku sing mondok teng riku kabeh ngerti agama. Baik agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, mungkin Konghucu, ngoten kabeh teng pondok niku dipelajari. Dan itu kan rusak. Padahal tidak boleh kita mencampur adukan antara iman dan kafir. Iman itu pasti inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah Islam. Lintune pun dengan kata lain tidak diridhoi oleh Allah. Dengan kata lain lainnya adalah tempatnya di neraka. Hanya Islam saja yang berhak di surganya Allah. Maka lah kok niki dicampur aduk karo-karuan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, balik-balik teng mriki. Menurut Ibnu Jurayj, orang munafik ialah orang yang ucapannya bertentangan dengan perbuatannya. Keadaan batinnya bertentangan dengan sikap lahiriahnya. Bagian dalamnya bertentangan dengan bagian luarnya. Dan penampilannya bertentangan dengan kepribadiannya. Aslinipun wong munafik niku menjemurkan kekufuran yang ada dalam hatinya, sing ditampilne iku keimanan. Keimanannya ditampil, aslinya kekufurannya ditutupi tengah hati ini. Sesungguhnya sifat orang munafik diterangkan dalam surat-surat Madaniyah. Niki surat-surat Madaniyah, karena di Mekah tidak ada sifat munafik, bahkan kebalikannya. Teng Mekah boten wonten sifat munafik niku. Di antara orang-orang dalam periode Mekah ada yang menampakkan kekufuran karena terpaksa,
padahal batinnya adalah orang mukmin tulen. Itu terpaksa menunjukkan kekufuran ketika di Mekah itu. Boten napa-napa nek resikonya mati. Tetapi tidak boleh diyakini di dalam hatinya mengakui Tuhan selain Allah. Gur nunjukne kemawon. Istilahnya pun nopo tauriyah nopo pripun. Menawi kalau takiyah niku perbuatan-perbuatane orang munafik nanti. Takiyah utawi menunjukkan sesuatu yang beda dengan dalam hatinya. Takiyah itu biasanya dipakai oleh orang-orang Syiah. Kalau tauriyah itu pernah dipakai oleh Rasulullah. Niku nanti Rasulullah bertauriyah ngeten. Ketika ada seseorang ingin membunuh orang Yahudi, ingin membunuh orang beriman, kemudian melintasi di depan Rasulullah, pergi di depannya Rasulullah mengatakan. Kemudian orang yang ingin membunuh itu ketemu Rasulullah, Rasulullah berpaling, maksudnya mengu ngeten. Awalipun misalipun menghadap ke timur, kemudian Rasulullah menghadap ke utara. Kemudian ditanya oleh orang yang akan mencelakai orang tadi, apakah kamu melihat orang melintasi sini? Maksudnya pun mengatakan. Jawab Rasulullah apa? Selama saya menghadap ke sini, saya tidak ada orang yang lewat. Itu benar. Madhep ngeten wonten tiang lewat, madhep ngeten boten wonten tiang lewat. Kan benar niku tauriyah. Tauriyah pun Rasulullah. Tauriyah itu menyatakan sesuatu yang persepsi dia itu berbeda dengan kenyataannya. Kenyataannya Rasulullah adalah orang yang jujur, tidak pernah melakukan kebohongan. Nah, tauriyah itu bisa dipakai dalam peperangan atau bisa dipakai untuk melindungi orang-orang yang ingin dicelakakan oleh seseorang. Tapi bukan bermaksud membohongi. Persepsi nih tiang kalau wau benten kalian fakta asli pun. Nah, Rasulullah ngadep ngeten kan liwat ngajengipun. Ketika Rasulullah berbalik ngeten kan boten liwat ngajengipun kita. Barat pun mengatakan, itu tauriyah. Benten kalian takiyah. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, padanya telah ada kaum Ansor yang terdiri atas kalangan kabilah Aus dan kabilah Khosroj. Dahulu di masa jahiliyah mereka termasuk penyembah berhala sebagai kebiasaan kaum musyrik Arab. Lah wonten Madinah menika terdapat orang-orang Yahudi dari kalangan ahli kitab yang memeluk agama menurut nenek moyang mereka. Orang-orang Yahudi Madinah terdiri atas 3 kabilah. Inggih menika yaitu kabilah Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa, teman sepakta kalian kabilah Khosroj. Bani Nadir dan Bani Quraidah, teman sepakta kabilah Aus. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah dan orang-orang Ansor dari kalangan kabilah Aus dan kabilah Khosroj telah masuk Islam, tetapi sedikit dari kalangan orang Yahudi yang masuk Islam, bahkan hanya satu yaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Niku ingkang terkenal niki mangke yang kalau di dalam tafsir itu Abdullah bin Salam inilah yang menjelaskan tentang kebenaran Rasulullah, yang menjelaskan tentang kebohongan orang-orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi itu dijak mubahalah kalian Rasulullah boten wani. Karena memang tahu dia itu benar nabi.
Lah nek mubahalah tenanan hancur nih. Orang Yahudi hancur. Mubahalah mekaten. Dijak sak anak turune kewabeh ke tanah lapang atau ke lapangan. Rasulullah juga sak anak turunnya ke tanah lapang, kemudian memohon berdoa kepada Allah untuk melaknat siapa yang salah. Itu mboten wantun tiang-tiang Yahudi. Kalau misalnya saja sampai berani, hancur sudah. Entek-entekan orang Yahudi itu. Kalau berani, tapi mboten wantun. Karena mereka sudah tahu bahwa itu benar-benar Nabi dan Rasul, benar-benar Rasul Allah. Niku Abdullah bin Salam ingkang jelasaken berkaitan kalian menikah, termasuk tiang-tiang Yahudi, pentolan-pentolan Yahudi yang nggak mau beriman kepada Rasulullah itu karena salah satunya adalah gengsi kekuasaan. Keranten menopo kok sing dadi nabi kok gak saka keturunan Yahudi, kok saka wong Arab ngoten. Dan itu sampun ngantos kita napa niku siapapun juga kalau membawa kebenaran, insya Allah hati kita tiang-tiang beriman mesti cenderung kepada kebenaran itu. Kita itu punya istilahnya itu saged membedakan antawisipun iman dan kafir. Allah pasti memberikan petunjuk kepada orang yang beriman, cenderung kepada kebaikan, bukan kepada kekufuran atau kepada kemaksiatan. Mesti iso beda nih. Insya Allah makaten. Kados to Abdullah bin Salam itu bisa membedakan. Tapi bagi orang-orang yang menutup hatinya, tokoh-tokoh Yahudi yang menutup hatinya, tidak mau menerima kebenaran Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu orang-orang yang tersesat, orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan menuruti terhadap kesesatannya. Niki pada saat periode pertama Madinah dan niki mulai terdapat nifak, sifatipun tiang munafik. Mengingat kaum muslimin masih belum mempunyai kekuatan yang berpengaruh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup rukun bersama orang-orang Yahudi dan kabilah-kabilah Arab yang berada di sekitar kota Madinah, hingga terjadi perang Badar besar. Dan Allah memenangkan kalimahnya dan memberikan kejayaan kepada Islam serta para pemeluknya. Iki awal mulanya. Abdullah bin Ubay ibnu Salul adalah seorang pemimpin di Madinah berasal dari kabilah Khosrow. Dia adalah pemimpin kedua kabilah di masa jahiliyah. Mereka bertekad akan menjadikan sebagai raja mereka. Kemudian datanglah kebaikan agama Islam kepada mereka. Dan mereka semua masuk Islam. Sedangkan suku Aus dan Khosrot itu masuk Islam akhirnya. Ketika kaum muslimin menyibukkan dirinya dengan urusan Islam, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul tetap pada pendiriannya, seraya memperhatikan perkembangan Islam dan para pemeluknya. Akan tetapi ketika terjadi perang Badar dan kaum muslim beroleh kemenangan, dia berkata ini merupakan suatu perkara yang benar-benar telah mengarah kepada kekuasaan. Nggih pancen Rasulullah ketika datang ke Madinah niku kan dibaiat sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin
Dadosipun Rasulullah niku nggih bentuk negara di sini, negeri Madinah. Sehingga kalau menurut niki ya sejarahipun sirah nabawiyah niku, Rasulullah pemimpin negara, kemudian termasuk pembantu-pembantunya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Niku termasuk ibaratipun menteri-menteri niku, menteri-menteri Rasulullah, wazir. Nah, kemudian juga ada gubernur-gubernur di tempat-tempat kekuasaan Islam. Wonten. Dadosipun Rasulullah niku mboten semata-mata napa dadi nabi tok, wonten mboten. Nggih mimpin negara, nggih ngatur negara. Mimpin perang barang niku. Niku kehebatan Rasulullah. Nggih nabi dan rasul, pemimpin negara dan juga pemimpin perang, bijaksana, kepala rumah tangga juga, kan lengkap ya. Mboten wonten manusia sehebat Rasulullah niku. Karena memang Rasulullah itu adalah pilihan Allah, manusia terbaik yang ada di bumi ini. Salah satunya adalah Rasulullah. Kalau akhir zaman ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lengkap Rasulullah itu. Ketika kita membaca sirah nabawiyah, ketika kita mengamati perjalanan hidup Rasulullah, seakan-akan beliau adalah manusia yang paling sempurna, luar biasa. Padahal panjenengan pirsa, istrinya banyak, tapi adil. Ada yang menyatakan 9, ada yang menyatakan 12, 13. Itu menurut periwayatnya masing-masing. Yang terkenal 9 itu. Setelah Ibunda Khadijah meninggal. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah setelah terjadi perang Badar itulah, itu muncul bibit-bibit kemunafikan. Akhirnya niki orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul niku menampakkan lahirnya itu masuk Islam, tapi sikapnya itu adalah diikuti oleh orang-orang pendukungnya, juga orang-orang lain dari kalangan ahli kitab. Padahal dia itu menyembunyikan di dalam hatinya itu kekufuran. Muncul sifat nifaq, kemunafikan di kalangan sebagian penduduk Madinah dan orang-orang Badui yang berada di sekitar Madinah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jatosipun tasih panjang pembahasan menika. Niki dipun lajengaken apa sampun mawon nggih benjing malih kita singgung sepintas mengenai napa niku wong-wong munafik yang benar-benar dari duri dalam dagingnya umat Islam. Sing paling membahayani niki orang-orang munafik ini. Karena hancurnya Islam itu salah satunya adalah munculnya orang-orang munafik ini. Karena tidak jelas. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Monggo kita tutup kelawan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.